Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali terhubung melalui platform Zoom, dan juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas masih diistiqomahkannya kita di atas jalan ketaatan, di atas jalan yang lurus, yaitu hidayah Islam dan hidayah iman, sehingga kita bisa memupuk takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, tidak ada cara yang paling ampuh tentunya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan serta amal saleh kita, kecuali dengan melalui landasan pengetahuan yang kuat dan kokoh. Karena dengan hal tersebutlah jiwa kita dapat terpancari oleh cahaya-cahaya kebaikan, sehingga amal saleh dalam diri kita mampu keluar, ya, dengan kualitas yang terbaik di hadapan Allah. Tentunya kita berharap dengan proses pembelajaran ini adanya percepatan kualitas kebaikan dan juga lompatan-lompatan kemuliaan di dalam ketakwaan kita, yang dimana takwa merupakan akumulasi dari amal saleh dan juga iman yang ada di dalam hati kita. Dan tentunya untuk mewujudkan itu semua, ya, bagaimana kita menguatkan pondasi keilmuan kita, tentu dengan memanage waktu kita dengan tepat, ya, dan mengatur waktu yang paling ampuh, yaitu dengan mengcopy paste para ulama terdahulu, bagaimana mereka membagi waktu dan motivasi terbesar apa dalam diri mereka, yang dimana mereka tidak menyisakan waktu untuk belajar, melainkan memprioritaskan waktu untuk belajar. Nah, baik, tentu salawat serta salam teriring salam, ya, terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, kita berlanjut pagi hari ini pertemuan yang kelima membahas kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, berharganya waktu di sisi para ulama. Bahwasanya kita telah melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kita diberikan waktu yang panjang dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam menata aktivitas, ya, kita berkehidupan. Ternyata kadang umur panjang itu bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi azab. Maka haruslah kita mulai fikirkan, bagi kita yang telah diberikan umur mulai dari umur 25 tahun, umur 27 tahun, umur 30 tahun, umur 45 tahun, atau bahkan sampai umur 50 tahun, atau melewati batas, ya, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang pernah disabdakan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umur? Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "A'maru ummati
ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu baina sittin ila sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan sedikit sekali, sangat-sangat sedikit bagi mereka yang melebihi umur 60 atau melebihi umur 70. Maka sudah harus berhati-hatilah orang-orang yang berada di fase umur 60 atau mungkin umur 50. Ya. Nah, ini terlepas dari kita tidak mengetahui kapan batas waktu kita di dunia ini. Karena memang yang namanya kematian tidak menunggu umur 50, tidak menunggu umur 70. Kapanpun kematian dapat menghampiri kita. Maka ketika Allah memberikan uzur, ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dengan hadis yang lain, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanatan. Allah memberikan uzur kepada seseorang sampai Allah akhirkan ajal sampai 60 tahun. Nah, begitu luar biasanya, ya. Nah, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu yang telah berlalu, ya, dengan mensia-siakan waktu yang akan datang. Begitu. Ingatlah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin." Tidaklah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku pada suatu hari. Ya, gharabat syamsuhu. Suatu hari di mana matahari itu terbenam, naqasa fihi ajali. Umurku berkurang, ikut berkurang. Akan tetapi apa? Lam yazid fihi amali. Amalku tidak bertambah. Nah, ini harus kita uraikan kembali agar kita bisa meniti jalan dan mengingat waktu-waktu penting yang telah Allah hadirkan kepada kita. Ya, jangan sampai waktu-waktu penting yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terbuang, terlalaikan begitu begitu saja, ya. Nah, kali ini kita akan masuk kepada subbab yang sungguh luar biasa, qasamullahi ta'ala bizzamani libayani 'izamihi wa ahammiyatihi. Ya, naam. Qasamullahi. Qasam, yakni sumpah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, ya, di dalam Al-Qur'an tentunya bersumpah dengan waktu. Ya. Apa gerangan Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan waktu? Ternyata, ya, di antara penjelasan yang datang dari para alim ulama kita, yang tidak lain tujuan Allah bersumpah dengan waktu tersebut libayani aizamihi wa ahammiyatihi, untuk menjelaskan agungnya waktu tersebut dan akan pentingnya waktu tersebut untuk dimanfaatkan, ya, momen-momen tertentu. Ya, baik. Di sini kita lihat wa hunaka ayatun katsiratun, kata penulis rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah taala. Dan di sana terdapat ayatun, ayat-ayat katsirah yang banyak. Fiha, di dalam ayat-ayat tersebut yang letaknya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwa kalamullah tabaraka wa taala. Fiha at-tanbih. Nah, di dalam ayat tersebut yang terdapat sumpahnya Allah dengan waktu, di sana adanya tanbih. Ma ma'na tanbih? Ana tanya antum. Ma ma'na tanbih? Perhatian? Ya, perhatian, sesuatu yang harus kita jadikan perhatian. Ila izami hadzal asli, kepada agungnya asas pondasi ini. Ya, asas pondasi ini. Naam, yang itu di antara ni'am, yaitu nikmat-nikmat. Ghairul lati, ya, ghairul lati aslaftuha. Ya, naam. Ghairul lati
aslaf tuha, selain yang telah saya dahulukan. Ya, selain yang telah saya dahulukannya. Gitu. Maksudnya apa? Selain dari apa? Nikmat yang telah didahulukan oleh penulis. Penulis, ya, 2 pertemuan lalu kita baca, penulis menjabarkan apa? Taqsimun ni'am, pembagian nikmat. Ya, bahwasanya lin ni'ami usulun wa furu'un, kata penulis kan? Masih ingat babnya? Lin ni'ami usulun wa furu'un. Nikmat itu memiliki asas cabang, asas fondasi. Nikmat yang sifatnya apa? Fondasi. Dan ada nikmat yang sifatnya furu'. Nah, ini disebutkan selain dari mereka berdua. Namun tidak kalah agungnya karena memang masih saling terkait, yaitu apa? Tentang waktu. Namun di sini waktu-waktu yang telah apa? Allah cantumkan di dalam Al-Quran, di mana Allah bersumpah dengannya. Baik. Wahasbuka, kata penulis di sini, wahasbuka, ya. Nah, wahasbuka, dan tentu cukup bagimu, ya, cukup bagimu, anta'lama, engkau mengetahui, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, qad aqsama, telah bersumpah bizzaman, dengan waktu, fi mukhtalifi atwarih, pada berbagai tingkatannya. Nah, fi mukhtalifi atwarih, pada berbagai tingkatannya. Atwarih, tingkatan-tingkatan. Di mana? Fi kitabihi. Ya, nah. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu yang satu, kemudian Allah bersumpah dengan satu yang lain, di ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, ini menunjukkan, ya, adanya keberagaman tingkatan dari waktu-waktu tersebut. Dan, ya, walaupun mereka semua memiliki kesamaan, yaitu apa? Keagungan dan juga apa? Sesuatu yang penting. Baik. Nah, ya. Dan ini semua Allah cantumkan fi ayatin jammah. Nah, fi ayatin jammatin. Di dalam ayat-ayat yang jammah, yang mencakup, yang banyak, begitu. Dan tentu itu semua isyaran, ya, sebagai syiar darinya, bi, ya, qimatiz zamani. Ini salah harokat. Bi qimatiz zamani, akan berharganya waktu. Ya, sebagai syiar darinya, ya, akan pentingnya atau akan berharganya waktu. Dan juga tanbihan, sebagai bentuk perhatian. Naam, ila ahamiyati. Ahamiyati. Ya, kepada pentingnya waktu tersebut. Maka tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, menemukan ayat-ayat di mana Allah bersumpah dengan waktu, harusnya kita berpikir, ya, semakin meningkatkan kualitas, kuantitas tadabbur kita terhadap ayat tersebut. Dan inilah kualitas orang yang memahami Al-Quran, dan orang yang tidak paham hanya sebatas membaca atau menghafal saja. Fa'aksama jalla sya'nuhu billail. Naam. Kemudian Allah pun bersumpah, jalla sya'nuhu, yang mulia zatnya, Allah bersumpah billail, dengan waktu malam. Dan di ayat Al-Quranul Karim yang lain Allah bersumpah dengan nahar, waktu siang. Dan di ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu fajar, la ilaha illallah, yaitu waktu kita saat ini sedang mengkaji, di mana kita tentunya berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan proses belajar kita di pagi hari ini,
adanya percepatan kebaikan dan lompatan kemuliaan dalam takwa kita kepada Allah. Ya. Nah, waktu subhi. Waktu subhi berarti waktu setelah fajar dan syafaq. Naam. Ketika mulai masuk cahaya merah. Kemudian muncullah waktu duha, ya, di mana matahari mulai keluar. Naam. Wal asr, dan ada waktu asar, ya kan, penghujung hari. Famin dzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala, dan di antara, ya, waktu-waktu tersebut langsung ditunjukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Lail, ya, surat yang ke-92. Tuh, surat Al-Lail itu surat yang ke-92, teman-teman semua. Surat tersebut totalnya hanya 21 ayat. Nah, ya. Ayat pertama di situ Allah buka dengan di mana Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Naam, demi malam iza apabila yaghsha, ghasya, yaitu menutup, demi malam apabila dia menutup. Maksudnya apa? Naam, cahaya siang tertutupi, maka mulailah malam menyelimuti. Kemudian Allah bersumpah di ayat kedua dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, dan demi siang dan demi waktu siang, idza tajalla, apabila mulai menampakkan dirinya sehingga tajalla menjadi terang benderang. Ya, nah, di ayat yang pertama walaili idza yaghsha, by the night when it covers. Ya. Kemudian yang kedua wan nahari idza tajalla, demi siang, waktu siang apabila ia mulai terang benderang. Ini menunjukkan akan pentingnya waktu malam digunakan untuk yang bermanfaat. Ya, di antara hal yang bermanfaat dapat kita lakukan di malam hari apa? Ya, istirahat. Istirahat. Kemudian bisa kita gunakan tidak untuk beristirahat, yaitu dengan memutalaah kitab, memutalaah ilmu, berzikir, bermunajat, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang lain sebagainya. Berikutnya, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surah Al-Muddatsir. Nah, ya, di surah Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal-laili idza adbar." Naam. Wal-laili idza adbar. Di surat Al-Muddatsir, ayat pertama. Naam. Apa artinya? Ya. Wal-laili idza adbar. Naam, ya. Itu ada di ayat 33 dan 34. Nah, karena di ayat pertamanya Allah katakan apa? Ya ayyuhal muddassir. Nah, ayat 33 dan 34. Was-subhi idza asfar. Wal-laili idz adbar. Naam, idz, ya. Nah, ini ketika Allah bersumpah dengan waktu malam. Iz di situ maknanya ta'lil. Ya, ini bukan idza tapi iz. Naam. Walaili id adbar di surah Al-Muddatsir ayat 33. Naam. Demi waktu malam ketika malam tersebut telah berlalu, adbar, telah berlalu, adbar.
Ya, fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Was-subhi, dan juga Allah bersumpah dengan waktu subuh. Ya, dengan waktu subuh. Idza adbar. Nah, ya. Nah, idza asfar. Was-subhi idza asfar. Nah, asfar. Ketika malam telah berlalu, maka waktu subuh pun mulai terang. Nah, was-subhi idza asfar. Ya, seperti kita sekarang. Kalau teman-teman lihat dari ya dalam melihat keluar jendela, sudah mulai ada cahaya-cahaya merah. Nah, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Nah, di surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Nah, surah At-Takwir ini ada di juz 30, juz 30. Nah, di mana total ayatnya itu 29, surat yang ke-81. Ya, walaili idza as'as. Nah, ayat 17 tuh. Ya, walaili idza as'as. Dan demi malam apabila telah larut. Ya, ya, nah, demi malam apabila telah larut. As'as, and by the night as it closes in. Ya. Nah, kemudian waktu subuh juga. Masya Allah. Was-subhi idza tanaffas. Sama nih. Seperti asfar, makna dari tanaffas itu maknanya serupa dengan asfar. Yaitu demi waktu subuh apabila dia mulai terang. Nah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Nah, di surah Al-Insyiqaq ayat 16, 17. Di surah Al-Insyiqaq. Nah, terbelah. Total ayat 25, surah yang ke-80, surah ke-84. Ya. Nah, fala uqsimu bisyafaq. Nah, ayat 16. Ya. Apa artinya? Langsung Allah menyatakan di situ, ya, maka aku bersumpah. Nah, lamul ibtida, maka aku bersumpah dengan cahaya merah. Cahaya merah ini maksudnya apa? Di waktu senja. Cahaya merah di waktu senja. Syafaq, ya, waktu senja. Ya, aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ya, menjelang maghrib. Nah, berikutnya walaili wama wasaq, dan malam dan apa-apa yang mengikutinya, menyelubunginya, begitu ya. Envelopes, bahasa Inggrisnya gitu ya, envelopes, pakai V. Kemudian berikutnya di surah Al-Fajr, waktu Fajr, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ayat 1-2. Wal fajr walayalin asr. Ya, di surah Al-Fajr. Nah, surat yang ke-89. Demi waktu fajar, walayalin ashr, ya, dan demi malam-malam yang 10. Ten night, ya. Nah, 10 nights. Wa qauluhu ta'ala, dan kemudian Allah bersumpah dengan waktu duha. Ya, waktu duha, Masya Allah.
Wal-laili idza saja. Ini di surat Ad-Duha. Nah, di surah Ad-Duha ayat 1 dan 2. Surat yang enggak, udah masuk ke 90-an. Surah yang ke-93. Ya, total ayat 11. Wad-duha. Demi waktu duha, yaitu ketika matahari ya, ketika matahari mulai naik. Nah, by the morning brightness. Oke, okay. Wad-duha wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia saja telah sunyi, when it covers with darkness. Ya. Nah, idza saja. Wa qauluhu, berikutnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya di surah Al-Asr. Nah, surah ke-103. Udah masuk ke surah yang ke-100-an ya, surat ke-103. Waktu petang. Nah, bahkan waktu itu sendiri pun disebut apa? Al-Asr. Nah, Allah bersumpah demi waktu wal asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian, meskipun al-insan datang dalam bentuk ma'rifat, tapi alif lamnya maknanya istighraqiyah, ya, menunjukkan makna umum. Gitu ya. Nah, waktu-waktu ini menunjukkan perkara-perkara penting yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ya, kalau kita ingin membedah dari sisi bahasa, mungkin satu waktu kita bedah di sini dari sisi lugawiyah. Nah, waktu asar, taib. Nah, waktu asar ini kan tersusun dari 3 huruf. Ain, shad, dan ro. Ya. Apa maknanya? Nah, jadi makna ini ya itu berasal dari akar kata ini. Apa maknanya? Yaitu dogtu syai'in. Dogtu syai'in. Nah, maknanya itu dogtu syai'in hatta yatahallaba. Menekan kuat sesuatu sampai terperas. Maka setiap kata diksi dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf ain, shad, dan ro, ya, itu maknanya pasti sesuatu yang ditekan. Contoh jus. Jus bahasa Arabnya apa jus? Ada yang tahu nggak? Jus. Ah? Asir. Ya kan? Asirun. Itu tersusun dari 3 huruf. A, ain, shad, dan ro. Ketambahan 1 ya sukun ya kan? Naam. Begitu. Sebagai suara panjangnya. Naam. Asirun. Taib. Kita tahu bahwasanya jus itu apa? Proses perasan dari ya benda padat, yaitu buah. Begitu. Akhirnya yang kita ambil adalah apa? Hasil dari perasan itu, ya, sifatnya cairan. Kemudian di surah An-Naba juga mu'sirati, mu'sirat, ya. Ada kata mu'sirat. Nah, di situ ada huruf ain, shad, dan ro datang dalam bentuk jamak. Apa maksud dari mu'sirat di situ? Mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbauna mu'sirah. Ya, mu'sirat. Itu apa? Awan. Nah, awan. Tapi awan yang seperti apa? Beda dengan sahab. Mu'sirat itu adalah awan yang sudah diisi oleh air hujan. Ya udah tinggal siap turun air hujan dari awan tersebut. Ya. Jadi ya, sebab saat dia mencurahkan hujan seolah-olah dia memeras dirinya. Ya, memeras dirinya, maka dia langsung berubah diksi namanya, istilahnya menjadi mu'sirat. Maka sebagian ahli ilmu di sini menyebutkan bahwa waktu disebut asar sebab apa? Untuk memaksimalkannya. Ya, sebenar-benar harus menekan dan memeras sekuat tenaga. Nah, itu luar biasa. Ya, makanya ketika di waktu asar lebih baik jangan
Jangan tidur, jangan bermalas-malasan gitu. Baik. Nah, ya. Hatta sekalipun itu adalah waktu pulang kerja. Itu waktu pulang kerja. Nah, ya. Nah, gunakan aktivitas untuk aktivitas yang lain ya, tentu aktivitas yang bermanfaat. Guru mengajar atau guru juga ikut belajar. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ini Masya Allah. Maka oleh sebab itu kami pun waktu-waktu mengajar kami pilih dengan waktu-waktu seperti ini ya. Entah di malam hari, di pagi hari, atau setelah asar. Di sini perkataan penulis qala Syekhuna al-Alamah al-Muammar al-Imam ya Hassanain Muhammad Makhluf amta'allahu bihi fi muqaddimati tafsirihi al-Ujab, ya di dalam muqaddimah tafsirnya telah berkata guru penulis, ya kan? Naam, guru dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah yaitu Al-Muammar Al-Imam Hassanain Muhammad Makhluf. Taib, ya. Dalam kitab tafsir beliau berjudul Safwatul Bayan li Ma'anil Quran. Beliau mengatakan, Anzalallahu Al-Qur'ana, Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an ala uslubi fusaha'il Arabi. Nah, di atas gaya bahasa orang Arab yang fasih. Fi mukhatabatihim. Naam. Di pembicaraan-pembicaraan mereka. Wa muhawaratihim. Percakapan-percakapan mereka. Faqad kanu idza aradu tawkidal amri wa tahqiqahu. Maka sungguh, ya, dahulu mereka apabila menginginkan menguatkan suatu perkara, wa tahqiqahu, dan hendak merealisasikannya, na'am, aqsamu alaih, mereka bersumpah dengannya bil azimil khatir, ya, dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, awil kathirin naf'i, atau sesuatu yang banyak kebermanfaatannya, awil zahiril fadli, atau yang nampak keutamaannya. Maka di sini wa tawkidul kalami bil qasami, ya, wa tawkidul kalami bil qasami idza iqtadahu al hal, ya. Naam. Uslubun balighun rasinun. Naam. Dan, ya, penegasan suatu kalam dengan sumpah, ya, apabila hal itu, naam, ya. Nah, itu berkonsekuensi kepada keadaan, itu berarti kalam tersebut adalah kalam yang datang dengan apa namanya? Uslubun balighun rasinun. Khobar nih. Uslubun taukid, ya. Nah, jadi penguatan suatu kalam dengan sumpah apabila berkonsekuensi kepada hala, ya. Nah, apabila kalam tersebut berkonsekuensi kepada kondisi, ya, nah, kepada keadaan, maka perkataan tersebut datang, ya, itu dengan bentuk apa? Uslub, gaya bahasa yang baligh. Nah, ini kan kalau kita belajar balaghah ada kalam balik juga, ya. Nah, perkataan yang sampai. Rosin, ma makna rosin? Rosin itu ada 3 makna nih. Ya, bisa dimaknai sobrun, bisa dimaknai, ya, muhimmun, bisa dimaknai sakinah. Ya, jadi perkataan yang rosin itu perkataan yang penting, perkataan yang menjadikan atau membawa ketenangan baik si pembicara maupun orang yang mendengarkannya. Walillahi ta'ala. Nah, ya. Dan tentunya bagi Allah ayyuksima bima sya'a. Dan tentunya bagi Allah bersumpah terhadap apa yang Dia kehendaki. Fa'aqsama fa'aqsama ta'ala binafsihi fil Qur'an. Nah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, ya, bersumpah dengan dirinya, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat di sini. Fa wa rabbis sama'i wal ardi. Ini kan Allah bersumpah dengan zatnya. Wawnya di situ wawul qasam. Tanda baknya kasroh majrur kan. Demi Rob pemilik langit dan bumi. Innahu lahaqqun, ya kan. Kemudian juga wa aqsama bi af'alihi al-ajibah. Allah bersumpah dengan apa? Perbuatannya al-ajibah yang menakjubkan. Wa mas nu'ati al-badi'ah. Dan juga apa?
Iya, bikinannya. Naam. Ciptaannya masnu'at. Ya, Allah bersumpah dengan apa? Ya, hasil karya ciptaan Allah Subhanahu wa taala al-badi'ah, yang bagus, yang indah. Nah, al-badi' ya kan salah satu rumpun dari ilmu balaghah tuh kan, bayan, ma'ani, badi'. Badi ini kan pasti kalau di balaghah membicarakan tentang apa? Muhassinat lafziyah, ma'nawiyah begitu kan? Ya, keindahan-keindahan. Nah, begitu. Ini di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-sama, ya, was-sama'i wa ma banaha. Allah bersumpah dengan langit, ya. Langit ini adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan ard, ya. Wa aqsama biz zamani wal waqti, dan Allah pun bersumpah dengan waktu, ya, dengan zaman dan waktu. Ini Masya Allah teman-teman. Ini yang mempelajari studi bahasa Arab nih, ada perbedaan antara az-zaman dan juga waktu. Ma farqu bainahuma. Ya, hunaka farqun. Di sana ada perbedaan gitu. Nah, insya Allah dalam waktu ya lain kita akan jelaskan ini perbedaan zaman dan waktu. Baik. Nah, di antaranya apa? Wadduha wal laili idza saja wal fajr wa layalin ashr. Naam, ya, wal fajr wa layalin ashr. Begitu. Ya. Wal qasamu biha fi ma'na al qasami bihi ta'ala. Naam. Dan sumpah dengannya itu ya pada makna sumpah dengannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena huwa sani'uha wa mubdi'uha. Naam. Bersumpah dengan waktu itu ada pada makna sumpahnya Allah dengan waktu tersebut. Kenapa demikian? Ya, iz maknanya ta'lil, karena dialah Allah, sani'uha, yang menciptakan, wa mubdi'uha sama maknanya, ya. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innahu yuqsimu fil Qur'ani bi umurin ala umur. Masya Allah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, berkata bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an tentunya karena ada perkara-perkara di atas perkara. Berarti menunjukkan waktu tersebut penting untuk digunakan untuk perkara yang penting, perkara yang sangat-sangat urgent, prioritas. Fayuqsimu bidzatihi, dan Allah pun bersumpah dengan zatnya al-mausufah bisifatih, ya, yang zatnya tersebut disifati dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya, wa bi ayatihi, dan juga Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya. Naam, ya, baik ayat tanda kebesarannya, yaitu apa? As-sama wal ard, itu kan juga ayat gitu, ayat kauniyah gitu kan. Nah, begitupun ayat-ayat di dalam Al-Quran, tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebesaran Allah. Ya, dari segi apa? Nah, kalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ayat-ayatnya tersebut al-mustalzimah li itsbati dzatihi wa sifatih. Tauhid nih. Nah, berkonsekuensi kepada penetapan zat Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mulia, maha memiliki keutamaan, wasifatihi, dan sifat-sifat yang maha mulia tentunya. Nah, wa yuqsimu, ya, nah, wa yuqsimu bi ba'di makhluqatihi, dan Allah pun bersumpah dengan sebagian makhluknya. Nah, di mana tadi? Ya, fa rabbis samai, atau yang was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, di surah Asy-Syams ayat 5 dan 6. Begitu. Ya, ternyata di sini jawabannya apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ya, nah, liddalalati ala annaha min azimi ayatih, untuk menunjukkan bahwasannya, nah ini ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluk, berarti Allah menunjukkan makhluk tersebut ya azim, begitu besar, dan di sana pun, dan itu pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu maknanya teman-teman, ya. Kenapa Allah bersumpah dengan langit dan bumi? Kenapa Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi? Ya, kenapa Allah bersumpah dengan bulan? Itu jawabannya ini. Kita kutip saja perkataan Imam Ibnul Qayyim. Liddalalati ala annaha min azimi ayatihi. Untuk menunjukkan bahwasanya
makhluk tersebut di antara apa? Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai. Gitu. Nah, kita lanjut dulu sedikit nih. Wa yulahazu kesimpulan artinya ya. Dan kesimpulannya anna kullama aqsamallahu, bahwasanya setiap apa yang Allah bersumpah atasnya yaitu bizamani dengan waktu, kana hamman, hal tersebut menjadi sesuatu yang penting fi a'la darajatil ahamiyah, ya, pada ya na'am tingkatan-tingkatan tertinggi secara prioritas al-ahamiyah. Nah, wa kana qasamuhu, dan adalah ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu fi amraini hammaini jiddan. Nah, pada dua perkara yang penting, sangat-sangat penting, ada jiddannya itu ya. Ahaduhuma, ya, na'am. Ternyata apa? Tabri'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tabri'ah artinya apa? Melepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyakuna hajarahu rabbuhu kama za'ama dzalikal musyrikun. Ya. Nah, hajarahu rabbuhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala melepas di situ rabbuhu ayyakuna hajarahu. Naam. Rabbnya meninggalkannya. Begitu. Nah, ini maksudnya sebagaimana persangkaan orang-orang musyrik ya kepada hal tersebut. Za'ama itu menyangka. Nah, orang-orang musyrik menyangka apa? Allah Subhanahu wa taala melepas, membiarkan begitu saja Rasulullah. Nah, ya, ini persangkaan siapa? Orang-orang musyrik wal a'da, dan musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya Rasulullah. Begitu. Nah, ya. Kemudian wal maqamul akhar, dan tempat yang lain ya, fi bayani anna kulla insanin, ya, di dalam penjelasan bahwasanya setiap manusia itu khasirun, merugi, wahalikun, ya, celaka, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihat. Ini surah Al-Asr ya. Begitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Digandengin nih iman sama amal saleh. Ya, iman sama amal soleh digandengin, karena ketika digabungkan keduanya menjadi apa? Takwa. Inilah yang disebut sebagai apa? Takwa, yaitu akumulasi bainal iman wal amali as-salih. Gitu. Ya, nah. Faqala subhanahu wa ta'ala muqsiman biz zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan bersumpah dengan waktu, wad-duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa qala aidan, ya, dan Allah pun berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua ayat ini sebagai dalil dari dua perkara di atas tadi, ya. Nah, ini kita tutup dengan perkataannya Ibnu Abbas nih, turjuman, ya, turjumannya Al-Qur'anul Karim. Kalau antum baca kitab tafsir Ibnu Katsir, itu pasti riwayat penafsiran datang banyak dari siapa? Ibnu Abbas. Mufassir nih beliau. Umurnya muda. Qala habrul ummah wa tarjumanul Qur'an. Ya, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, ya. Al-asru huwa az-zaman. Nah, beliau menafsirkan apa? Asr itu adalah zaman, waktu secara umum. Baik, ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan dari kitab Qiyamatuz Zaman, dan semoga bisa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk meniti jalan ketaatan, ya,
dan juga melakukan sesuatu perkara-perkara yang bermanfaat yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harapannya dengannya tadi itu ya adanya percepatan kebaikan di dalam diri kita. Sehingga kita pun bukan hanya terpancari cahaya di dalam diri kita dengan cahaya keimanan, tapi kita bisa memberikan sinar-sinar cahaya-cahaya kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.